Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas Indonesia dicap egois, Sintayong buka suara. Sinyal kuat Nadeo Argawinata jadi starter di leg pertama kontra Vietnam. Bek liar Vietnam bertekad kubur mimpi Timnas Indonesia. Perkiraan cuaca semifinal Piala AFF Indonesia versus Vietnam. Cuaca menjadi salah satu faktor yang disorot jelang laga semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia dan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 6 Januari mendatang. Pasalnya hujan yang mengguyur kawasan Senayan pada Rabu kemarin membuat Vietnam membatalkan latihan di lapangan. Adakah Sumpah Hangzhou itu sampai berlatih di dalam ruangan hotel? Sementara itu, menurut perkiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kawasan DKI Jakarta pada Jumat besok sore bakal cerah. Hujan ringan hanya mengguyur beberapa kawasan DKI Jakarta pada Jumat siang. Polisi perketat pengamanan tim Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Polda Metro Jaya akan melakukan pengetatan pengamanan semifinal leg pertama Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta pada Jumat besok. Bahkan kabarnya polisi akan menerjunkan kendaraan taktis Rantis untuk pengamanan pemain dan official Vietnam. Kendaraan taktis akan mengawal bus yang dikendarai oleh pemain sekaligus official pasukan Park Hang-seo. Hal itu dilakukan agar kejadian yang menimpa Thailand tidak terulang kembali. Alasan keamanan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 batal main malam. Seiring dengan insiden yang dialami Thailand pada babak penyisihan grup A Piala AFF 2022 pekan lalu, pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 batal diadakan malam hari. Jadwal berubah di mana kick-off laga Timnas Indonesia versus Vietnam baru akan dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dari yang mulanya direncanakan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal tersebut tidak lain karena alasan keamanan. Indonesia sendiri sejatinya juga masih dalam masa pemantauan FIFA akibat tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada awal Oktober lalu. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF meminta agar PSSI bertanggung jawab untuk menjamin timnya mendapatkan keamanan yang layak, mengingat tingkat rivalitas antar Timnas Indonesia dengan Vietnam terbilang sengit. Presiden BFF ungkap Timnas Vietnam sempat kesulitan datang ke Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF Tran Quoc Tuan mengatakan timnya sempat kesulitan saat hendak datang ke Indonesia, di mana hal itu dikarenakan ada 5 staf pelatih mereka yang berasal dari Korea Selatan memiliki masalah paspor dan visa. Untungnya problem itu segera dapat diatasi. Pihak VFF meminta bantuan dari kedutaan terkait dan perwakilan AFF. Timnas Vietnam pun tiba di Indonesia pada Rabu 4 Januari siang waktu Indonesia Barat. Sinyal kuat Nadeo Argawinata jadi starter di laga pertama kontra Vietnam. Nadeo didiagnosis mengalami memar di bagian tulang pinggul bagian kanan. Namun demikian cedera tersebut tidak mengkhawatirkan. Nadeo bisa berlatih secara normal di lapangan Senayan pada Rabu 4 Januari. Pernyataan positif dari Sintayong dan dokter Timnas Indonesia Syarif Alwi tentang kondisi Nadeo Argawinata menjadi sinyal kuat dia bakal kembali jadi starter saat menghadapi Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Media Vietnam khawatirkan duet maut Asnawi Magwalam dan Pratama Arhan. Media Vietnam Bongda mengkhawatirkan duet maut Asnawi Magwalam dan Pratama Arhan yang menjadi motor serangan skuad Garuda di leg pertama Piala AFF 2022. Di mana media Vietnam itu menyebut kedua pemain tersebut sebagai jantung permainan Indonesia. Keduanya menjadi sorotan karena memilih melanjutkan karir di luar negeri. Dalam laporan media Vietnam itu menyebutkan jika duet Asnawi dan Arhan dapat menjadi ancaman tersendiri. Dua pemain abroad itu dianggap menjadi andalan Sintayong sejak menangani Timnas Indonesia. Bongda menilai Indonesia kerap menggunakan formasi 5-4-1 di Piala AFF sebelumnya. Namun di Piala AFF kali ini, Sintayong memilih formasi 4-4-2, yakni dengan Arhan dan Asnawi menempati posisi bek sayap untuk membantu serangan. Sementara Asnawi berperan memberikan umpan silang kepada Ilyas Pasojevic untuk dijadikan gol. Tidak hanya mendapatkan umpan silang, tetapi striker naturalisasi Timnas Indonesia itu juga bisa mencetak gol dengan umpan lemparan jarak jauh dari Pratama Arhan. Timnas Indonesia dapat bocoran kekurangan lini pertahanan Vietnam.
Vietnam adalah juara grup B Piala AFF 2022. Kendati demikian, lini pertahanan Golden Star Warriors tidak sempurna. Menyadul dari media Vietnam Tan Dien, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh anak asuh Park Hang-seo. Misalnya saja kesalahan yang dibikin Golden Star Warriors terjadi ketika menghadapi Myanmar. Lini pertahanan mereka memiliki celah yang besar. Bek tengah Dwi Man melakukan 2 kesalahan dengan miss clearance dan umpan langsung ke striker lawan. Dalam situasi itu Myanmar punya peluang tapi beruntung tidak tajam. Kiper Van Lam juga sempat membuat khawatir karena kesalahan singkat meninggalkan gawang. Timnas Indonesia dicap egois, Sintayong buka suara. Dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani Timnas Indonesia sepanjang fase grup Piala AFF kali ini, sejumlah pemain dicap egois. Ini terlihat dari aksi mereka memaksakan diri mencetak gol yang pada akhirnya berbuah kegagalan. Padahal jika diberi operan ke pemain lain, bisa lain cerita karena ada beberapa yang mendapatkan peluang bagus jika hal ini dilakukan. Menanggapi hal ini, Sintayong tidak bisa berkata apa-apa selain fokus memperbaiki penampilan pemain. Juru formasi asal Korea Selatan itu pun juga mengaku ikut menyayangkan hal tidak efektif harus banyak terjadi selama fase grup. Supporter Timnas Malaysia dukung Timnas Indonesia kalahkan Vietnam. Supporter Malaysia dukung Timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam di semifinal Piala AFF kali ini, di mana dukungan supporter Malaysia itu ditulis media Vietnam Total 24/7 dengan judul "Supporter Melayu ingin Indonesia bermain nakal dengan pilar Vietnam". Para supporter Malaysia mendukung Timnas Indonesia lantaran dendam kepada Vietnam di babak penyisihan grup B Piala AFF 2022. Pasalnya duel tersebut dimenangkan oleh Vietnam dengan skor telak 3-0 dan diwarnai 2 kartu merah dan 1 keputusan wasit yang dianggap kontroversial. Dalam kejadian itu, supporter Malaysia tidak cuma menaruh dendam kepada Vietnam tapi juga kepada Duan Van Hao. Bek liar Vietnam bertekad kubur mimpi Timnas Indonesia. Dikenal cukup menyulitkan tim lawan dalam pertandingan, salah satu bek Vietnam Duan Van Hao berhasrat untuk mengubur mimpi Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022. Aksi agresifnya membuat tim lawan selalu kewalahan dan sulit menembus pertahanan Vietnam. Terbukti, The Golden Star Warriors sendiri juga mencatatkan clean sheet selama penyisihan grup B Piala AFF kali ini. Ia pun bertekad tak gentar jelang melawan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF kali ini. Bek Vietnam tersebut punya target kemenangan di laga ini agar bisa lebih mudah ketika menghadapi leg kedua yang akan digelar di Vietnam. AFC sanjung penampilan Arhan disebut mirip pemain MU dan Newcastle United. Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan mendapatkan sanjungan dari Federasi Sepak Bola Asia atau AFC atas penampilannya saat ini. Pemain Tokyo Verdy ini disebut seperti pemain Manchester United Zidane Iqbal dan pemain Newcastle United Gareth Bale. AFC juga membahas perjalanan karir mantan pemain PSIS Semarang ini. Arhan berhasil menarik klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdy untuk merekrutnya. Dengan begitu, Arhan mampu menambahkan skillnya untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Performa hingga mendapatkan kesempatan bermain di Liga 2 Jepang, AFC menjadikan pemain 21 tahun itu dengan talenta muda seperti Zidane Iqbal yang bermain untuk Manchester United. Zain Patinama tak sabar berseragam Timnas Indonesia. Pemain keturunan Zain Patinama saat ini sedang diselimuti rasa bahagia sebab dokumen naturalisasinya sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Merespon hal itu, Zain Patinama sangat girang. Via akun Instagramnya, ia mengaku tak sabar membela Timnas Indonesia. Sementara itu, besar kemungkinan Zain Patinama akan debut dalam FIFA Matchday mendatang. Ia juga diharapkan bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023 mendatang. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.